Halo, assalamualaikum kawan. Apa kabar? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kawan, sesuai janji saya sekarang akan membagikan dengan episode trik jitu memikat seorang wanita yang ingin kita jadikan calon istri dan ingin kita jadikan seorang istri. Tapi sorry, backgroundnya kayak begini nih. Saya mau nyetrika juga soalnya nanti habis begini nih, habis ngasih informasi nih. Ini juga habis Jumatan. Ah, kayak ustad jadinya. Saya dandan dulu dah, biar rapi ya. Engkelnya ganti dulu. Coba madep mari. Ah. Oke, kawan, langsung saya ingin bagikan, bukan ngajarin kawan ya. Aduh, saya dandan dulu ya, biar enak dipandang. Gini kawan, ada beberapa jomblo-jomblo yang cowok-cowok yang jomblo dan dia tidak pede ingin memikat seorang wanita itu, ataupun sering suka gagal mencintai seorang wanita, akhirnya bertepuk sebelah tangan. Ini dengan catatan kategori kita pas-pasan ya. Beda kalau yang namanya tajir. Itu sih guys gampang banget lah kalau udah tajir nyari wanita kan begitu. Bukan berarti maksud saya penilaiannya itu bahwa cewek-cewek itu matre semua, bukan. Pokoknya intinya di lapangan seperti itu gitu. Ya, walaupun ada juga yang tajir tapi sampai saat ini pun masih ngelajang aja gitu ya. Gitu. Saya hanya membagikan itu seperti ini yang pas-pasan aja ya. Wajah pas-pasan, ekonomi pas-pasan, kerjaan pas-pasan, segala macam. Tapi dalam hal memikat wanita, kita ada beberapa hal yang harus kita perhatikan adalah satu, sifat kita harus dewasa. Itu satu. Kedua, logat bicara kita juga menunjukkan kedewasaan. Nada bicara ya, gitu ya. Terus style kita harus rapi, kita harus dalam arti kita ya dandan lah, begitu kawan. Terutama satu lagi yang sering saya ketahui itu ya adalah ini nih, yang sering lupa nih. Mungkin ada yang tahu nih, saya bergestur seperti ini pasti ada yang tahu nih. Nih, sering terlupakan bahwa bau badan itu, aduh, cewek paling kagak demen sama yang begituan kawan. Beneran, kalau udah berdekatan, bau badan, udah ilfilnya luar biasa. Mual-mual dah tuh cewek. Gitu loh. Sama satu lagi, kalau kita perokok, ketika kita mau mendekati wanita, jangan mengobrol sama dia itu sambil merokok. Ya, gitu aja. Jadi itu pengalaman saya. Itu pun juga dikasih tahu sama beberapa teman saya. Ditambah lagi kawan, saya waktu masih ngejomblo tuh, teman-teman saya ngebully sayanya begini. Alah, lo paling dapet cewek biasa-biasa aja, kagak bakalan dapet yang cantik lo. Gue denger begitu bos, bukan gue marah bos, bener-bener sampai oke lo dalam hati doang. Ntar gue buktiin apakah omongan lu bener. Omongan lu itu biasanya berbalik kepada lu sendiri. Beneran bos, tuh sampai begitu. Itu banyak yang ngebully saya pada waktu itu. Begitu saya dikasih tahu sama teman saya itu bahwa kita harus punya perhatian seperti itu. Sama satu lagi lupa saya sampaikan, ketika kita mendekati seorang wanita itu jangan berkata istilahnya kita harus berkata halus lah ya, yaitu saya, aku, atau kamu. Jangan gua lu. Itu paling penting itu. Misalkan dari suku mana, misalkan Jawa, kita harus panjenengan gitu, kulo. Terus bahasa Sunda abdi, di Sumatera mungkin awak, ambo, gitu. Jangan, apalagi kalau di Sumatera jangan pakai kata kau itu udah kasar banget itu. Kalau kata teman saya itu yang orang Sumatera, jangan pakai kata kau itu udah kasar banget itu, gitu kawan ya. Intinya jangan pakai kata-kata yang tidak yang bukan kepada teman ya. Ini seorang wanita, orang yang kita istimewakan. Kita harus jaga image gitu kan. Juga tapi jangan jaim banget gitu. Jangan terlalu lebay, jangan terlalu pamerkan sesuatu, dan juga jangan
langsung memberikan nasihat kepada dia, tapi kita memberikan satu saran ya, jangan nasihat, karena belum tentu kita nggak tahu soal sifatnya ini wanita ini apakah suka di nasihat atau tidak, itu nanti setelah kita diterima cintanya kayak gitu. Dan juga jangan lupa kita kan punya Tuhan, bos. Mintanya begini, bos. Ini juga saya dikasih tahu juga caranya. Caranya begini. Karena kan sesuatu yang tidak mungkin, Allah tuh kan apa yang namanya ya, nggak ada yang tidak mungkin bagi Allah itu. Saya mintanya begini, ya Allah, saya ingin mencari seorang istri dan saya sudah ada yang saya ingin pikat hatinya dan saya pun mencintainya, ya Allah. Aku minta kepada Engkau, wahai yang maha pengasih dan maha penyayang, wahai yang maha mencintai, wahai yang maha mengabulkan. Aku minta, tolonglah ya Allah, turunkanlah rasa cintanya ke hatinya untuk mencintai saya. Sampai begitu, bos. Itu sampai begitu. Karena saya takutnya dia nolak gitu kan. Dan kedua, kenapa saya berdoa begitu? Karena saya yakinnya begini, bos. Allah itu akan malu kepada hambanya yang minta Allah nggak kabulkan. Dan di situ kan Allah kan maha kaya, maha besar, maha tinggi, maha segalanya gitu kan, atas segala sesuatu gitu kan. Nah sekarang tapi ada pertanyaan lagi, kenapa kok belum dikabulkan ya? Atau tidak dikabulkan? Nah kita juga harus punya introspeksi juga. Apakah ada yang salah nih? Bukan salah di dosa atau apa, cara mintanya yang salah, cara kalimatnya, ada tutur kata yang baik gitu loh. Kepada Allah itu memintanya nggak langsung minta gini gitu. Nanti di episode selanjutnya bagaimana cara, ada satu lagi bagaimana cara trik gitu agar doa kita dikabulkan. Nanti di episode selanjutnya ya kawan. Ini sementara kita cewek dulu ya. Tapi dengan catatan kita juga berdoa untuk mendapatkan cewek itu. Kita teruskan kembali bahwa di situ sudah kita ambil satu kesimpulan, cewek ingin kedewasaan, perhatian. Nah, ketika kita sudah dekat nih, kita perhatiin ya. Sekarang sudah ada zaman WA, kita WA, udah makan belum? Kalau dia sakit, bagaimana keadaannya? Kalau orang tua sakit, bagaimana keadaan orang tua sekarang? Gitu kan. Ada lagi kalau kita belum punya nomor handphonenya dia, triknya ada lagi. Kita bikin janji sama dia. Sementara kalau janji sekarang kan harus pakai komunikasi, udah sampai atau belum, atau di mana gitu kan. Nah disitulah kita akan dapat nomor WA-nya dia. Kalau cewek itu kita baru berkenalan, ya bukan teman. Di situ nanti kita akan punya nomor, saling tukar nomor handphone. Nanti dia akan komunikasi, kita akan komunikasi. Disitulah mulai bermain itu. Udah tidur belum? Gitu kan. Kira-kira kita benar-benar sopan lah ya. Mau ngobrol boleh nggak nih saya telepon gitu. Atau trik mengajak kita bareng, umpamanya dia kuliah ataupun kerja. Kita bilang aja satu arah, padahal tidak satu arah. Namanya umpamanya Siti. Siti, gimana nih kalau besok kita bareng yuk? Lah emang searah? Iya searah dong sayang gitu. Saya tuh searah kan. Jadi ya kalau nggak keberatan sih gitu kan. Tapi dengan catatan ini cewek ini masih jomblo ya kawan ya. Jangan kita dekati kalau cewek ini sudah punya pasangan. Itu namanya kita bukannya ingin memikat hatinya, tapi kita menggoda dia. Ya. Kita dalam perjalanan kita ngobrol. Apa kesukaannya? Segala macam apa kesukaannya, dan kita kulik sedikit apa yang dia tidak suka nih. Nah itu pokoknya dia mau yang dewasa dalam berbicara, memperhatikan dia, humoris ya, humble ya. Jangan tampilkan kita itu sebagai cowok yang pemarah, arogan, emosian. Jangan. Karena kadang-kadang cowok nih ada yang salah kaprah nih, marah biar supaya si cewek ini menganggap gua ini gentle. Enggak, jangan. Karena udah ada pada dasarnya cowok itu udah dikenal gentle, nggak perlu kita umbar dengan cara emosi sama orang-orang lain gitu, nggak usah di jalanan ya. Nah
Terus kalau dia merasa nyaman, kelihatan kok. Kita diajak ngobrol nyambung, dia diajak ngobrol nyambung, trik menggandeng tangannya juga kelihatan nyambung apa enggak nanti dia. Nyaman apa enggak dia. Caranya, begitu sampai di lokasi kita mau ngobrol di tempat makan, bioskop segala macam, di tempat wisata, awas ada motor nanti keserempet, awas ada lubang, awas di tempat makan jangan duduk di situ, kita gandeng tangannya, kita ambil, pindah sini, situ silo, duduk situ, atau masih basah gitu, kita pindah ke meja yang itu aja ya, sebelah sini aja ya, gak kayak gitu modelnya kawan. Jadi dia merasa kalau udah digandeng gitu, kalau dia nggak nyaman dia pasti narik. Tetapi ingat, kalaupun dia narik nih kawan, jangan putus semangat. Cari cara lain lagi. Dengan catatan jangan maksa. Pakai ilmu marketing, sesuatu yang tidak jadi dibeli oleh pembeli pembeli akan jadi beli karena ketulusan kita memberikan promosi kepada barang yang kita jual. Nah, sekarang yang kita jual adalah apa? Penampilan, sifat, karakter. Nah, itu yang kita seperti itu ya. Terus ajak ngobrol, jangan kamu meninggikan obrolan kamu dalam arti kata kamu merasa orang hebat gitu, jangan, santai aja. Cewek itu paling nggak demen yang begitu karena belum ada buktinya kawan. Gitu kan, gitu. Saya udah punya rumah nih, saya udah punya mobil nih, jangan. Sekalipun lu udah punya juga jangan, santai aja. Istilahnya dia udah tahu lu punya mobil punya motor, biasa aja, udah nggak usah digini-giniin, nggak usah kayak gitu kawan ya. Jadi intinya bagi yang nggak pede caranya seperti itu, dan jangan khawatir, Allah maha pemberi rezeki, Allah maha mengabulkan, dan Allah akan malu kepada hambanya yang meminta, Allah tidak kabulkan. Itu kita pegang kawan. Cuman buat mikat wanita minta kepada Allah itu, kita itu jangan berprinsip antar juga jodoh datang sendiri. Betul. Tapi caranya ada lagi yang lain, itu caranya jodoh datang. Ada cowok nyari susah segala macam. Ada yang bilang entar juga jodoh datang sendiri. Ya betul, jodoh datang sendiri. Tapi kan kita nggak tahu kapannya. Gitu kan? Begitu kita nggak tahu kapannya, caranya pun juga agak sedikit berbeda. Berbedanya gini, Allah kan mengatakan rezeki akan datang dari tempat yang kita tidak duga. Tapi ada syaratnya, kita harus bertakwa. Nah itu kawan. Jadi ada berbagai macam cara. Nah salah satu cara yang paling umum adalah saya seperti itu, trik-triknya. Kita tidak ganteng nih, ya. Kita tidak ganteng ataupun pas-pasan. Nggak usah inilah nunggu duit tajir untuk mendapatkan cewek cantik, nggak perlu. Gitu. Masih banyak cewek cantik yang melihat pasangan hidupnya itu dia mau yang bertanggung jawab kok, yang dewasa kok. Nah itu, jangan khawatir. Di zaman sekarang masih banyak cewek kayak begitu kawan, wanita kayak begitu kawan ya. Sematre-matrenya cewek aja ya, dia aja melihat masih pakai rasa. Mau buktinya, ketika sudah jadi pacarnya nih, cowoknya tajir nih, ketika dia dikecewakan ngambek, ya toh. Ketika dia dibohongin dia marah, nah itu kan rasa, nangis diomelin. Itu kan udah rasa juga gitu. Tapi cewek matre itu baik, banyak yang istilahnya baik-baik semua kok, nggak ada yang tidak baik cewek matre itu. Untuk masalah tidak baik atau tidak itu kan urusan Tuhan, Allah yang mau mengetahui, yang menilai juga Allah juga. Kebaikan itu milik Allah, jangan kita menilai orang tidak baik, jangan. Kan gitu. Itu milik Allah semuanya. Gitu kawan ya. Jadi intinya jangan ragu memikat seorang wanita dengan cara seperti itu. Pokoknya terus perhatikan dia dari segi makan, dari segi kesehatan, perhatikan juga keluarganya. Dalam arti keluarganya itu kita perhatian, bukan perhatian ngobrol sama orang tuanya kalau kita di rumahnya, sama kakak-kakaknya, sama adik-adiknya, biar dia melihat, wah kayaknya asik juga nih cowok nih. Nah cewek itu akan begitu bos, pasti rasanya begitu, dia merasa nyamannya di situ.
Dan juga si orang tuanya juga pasti nanti malah ngejodohin. Itu cowok kayaknya asik juga tuh jadi mantu. Kan ada juga orang tua yang guyon sama anaknya gitu. Udah, lu ngapain lama-lama sama dia teman-temenan. Ntar juga lama-lama jadi teman. Ah, gitu, gitu aja. Dan ngomong-ngomong demen gitu, iya lupa saya. Kita nih apa namanya senang sama cewek ini, jangan langsung nembak ya bos. Santai aja dengan gandeng tangan dengan segala macam. Nanti saya ngalamin ini 4 bulan baru saya diterima cinta saya itu. Bukan diterima ya, istilahnya baru kelihatan cinta saya itu tidak bertepuk sebelah tangan. Ya ujung-ujungnya diterima juga. Yaitu dia merasa nyaman karena apa namanya dia merasa ini cowok yang gue cari karena dia melihat sendiri, terus dia kelihatannya tanggung jawab, romantis, sampai ini dia akan ketika kita bilang cintanya sama dia nih, triknya juga ada. Jangan langsung saya suka lu sama kamu, jangan dulu. Caranya kayak saya waktu itu gini, kita nih udah berteman ya, tapi kok lama-lama jadi demen ini ya, sayanya maksudnya. Terus kalau kamu gimana? Tapi sambil ketawa gitu. Paling dia cewek ini jawab, apaan sih? Apaan sih? Kan begitu kawan. Gitu cara nembaknya gitu aja. Kalau mau, gimana nih? Kita pacaran yuk ah. Sambil bercanda juga pokoknya, sambil bercanda. Gitu. Ada juga yang tidak langsung nembak gitu. Kita terus berdoa kepada Allah itu, pasti ada jawabannya nanti gini. Kayak saya nih, jawabannya kalau saya begini. Dia ketika saya ulang tahun dia ngasih hadiah. Gitu kawan. Saya lapor dong sama teman saya nih ceritanya nih. Dia ngasih hadiah pulpen. Namanya si Amir nih teman saya nih. Mir, gue dapat hadiah, Mir. Tumben ini gue dapat hadiah, seumur umur gue belum pernah dapat hadiah nih sama kalau pas ulang tahun. Dari siapa? Itu dari teman yang sering gue cek bareng, yang gue demen sama dia juga, yang gue taksir dah. Ya lu polos amat lu jadi lelaki katanya gitu ya. Emang apa? Itu tandanya dia itu demen sama lu. Sekarang gue tanya, yang ngasih kado temen lu berapa banyak? Kagak ada. Cuman dia doang. Itu tandanya. Entar kalau cowoknya, kalau si cewek lu dingin, ibarat kata dingin ya, pasti dia nganggap dingin gitu. Nganggap begini, ini cowok ya ampun dingin amat sih, sampai kagak tahu kalau perasaan gua sama lu ini dengan cara begini. Lu digituin lu. Sampai digituin kau sama teman saya itu. Saya langsung mikir, oh iya juga ya. Nah itu ada satu cewek yang saya cintai yang sekarang jadi istri saya itu begitu. Dia memberikan perhatian dengan kado itu. Itu tandanya kata teman saya bahwa dia mencintai saya dengan omongan saya suka dulu itu 2 bulan yang lalunya itu, dari 4 bulan saya dapat cintanya itu. Saya mengutarakan cintanya itu, dia tidak mengatakan, ya saya mau deh jadi pacar kamu. Dia nggak bilang gitu, dia ucapkan itu. Sama saya baru sadari, oh ternyata pantas gue gandeng-gandeng itu kok dia mau mulu ya. Berarti udah lama sebenarnya dia cinta sama gue nih. Tuh saking polosnya saya, padahal ingin benar-benar itu, tapi karena saya belum yakin kalau dia itu tidak berkata, saya jadi merasa belum yakin tuh di situ. Untung teman saya tuh bilang gitu. Sampai digituin saya sama teman saya tuh. Nah sekarang lu pamerin tuh cewek ke cowok-cowok yang bully lu waktu itu. Aduh jangan bos, entah kayaknya gimana, entah kalau putus gua gimana. Saya gituin ya. Sampai begitu. Ya udah, pokoknya lu alhamdulillah udah berhasil. Caranya begitu saya berhasilnya, sambil berdoa, dengan doanya caranya seperti itu kawan. Gitu caranya. Kita harus pede kawan ya. Gitu. Pokoknya untuk mengutarakan cinta jangan langsung vulgar ataupun mengajak bareng dia dengan kata-kata yang modus, dengan menilai si cewek itu akan menilai wah modus nih. Jangan, kita pancing dulu dengan sifat dia, karakter kita, dandanan kita,
bau badan kita rubah gitu kan. Terus jangan pamer segala, wah handphone mahal segala macam, nggak usah, santai aja. Paling-paling ngajak makan, lu bayarin, oke, kayak gitu. Jadi istilahnya ngajak pergi, membuat dia nyaman. eh, Kan pasti dong, kalau kita suka sama cewek itu pasti kita ajak jalan-jalan dong, makan ke tempat wisata segala macam. Nah dari situ kita manfaatkan, kita tunjukkan bahwa kita dewasa. Dia pasti nyaman kok, kelihatan kok, nyaman gak nyamannya kelihatan. Dia nolak cinta kita nih, terus bos, kita doa gitu, gue ditolak nih, jangan mundur. Lu mundur kalau dia udah punya cowok. Itu ya, itu sekelumit cerita dari saya. Udah 20 menit kawan, mohon ya jangan di skip. Biar supaya ada penjelasannya yang jelas. Kalau belum jelas, tulis komentar ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.